Google Workspace adalah serangkaian aplikasi dan alat kolaborasi yang dapat kalian gunakan untuk mengelola bisnis kalian dan menyelesaikan sebagian besar tugas-tugas kantor setiap harinya seperti email, meeting, spreadsheet, dan banyak lagi. Dan aplikasi paling populer adalah Gmail yang sudah kalian tahu, tetapi ada aplikasi lain yang mungkin tidak kalian ketahui. Jadi dalam video kita akan memberi kalian gambaran singkat tentang semua aplikasi-aplikasi ini secara cepat dan singkat. Mari kita mulai dengan Gmail yang merupakan aplikasi email, di mana kalian akan menerima semua email-email dan sekaligus menanggapinya. Gmail adalah salah satu software standar industri dan dilengkapi dengan fitur seperti kategori pesan, berbagai jenis kotak masuk, penulisan cerdas, filter dan lebih banyak lagi. Itu juga terintegrasi dengan aplikasi lain seperti Google Chat atau Google Meet yang memungkinkan kalian untuk membalas pesan rekan kerja atau membuat rapat langsung dari Gmail. Selanjutnya kita memiliki Google Meet yang dapat kalian gunakan untuk melakukan panggilan video dengan kolega dan klien. Kalian juga dapat langsung memulai rapat atau menjadwalkannya untuk nanti menggunakan Google Calendar. Beberapa fitur terbaik diantaranya berbagi layar atau screen sharing, menampilkan caption teks secara langsung, efek visual untuk menghapus atau mengubah background, ruang istirahat, dan merekam rapat kalian. Google Chat adalah aplikasi percakapan yang dapat dikolaborasikan untuk mengobrol dengan orang lain di organisasi kalian, dan juga dapat membuat grup chat. Dan versi yang lebih modern dari grup chat ini disebut Spaces, yang memiliki beberapa fungsi tambahan, seperti mengakses obrolan langsung dari Gmail. Kalian dapat berbagi file dari Google Drive, membuat meeting dari Google Meet, mengirim undangan Google Calendar dan juga menggunakan emoji, GIF dan mengirim gambar. Google Calendar adalah aplikasi yang akan kalian gunakan untuk menjadwalkan acara. Kalian dapat memiliki beberapa kalender di aplikasi ini dan memilih mana yang ingin kalian bagikan dengan kolega atau bahkan dengan seluruh organisasi. Kalian juga dapat menambahkan Google Meet ketika akan membuat acara. Beberapa fitur diantaranya adalah kemampuan untuk menyesuaikan pemberitahuan atau notifikasi, mengatur jam kerja dan lokasi kalian, dan juga memblokir ketika waktu istirahat sehingga rekan kerja tahu bahwa kalian tidak tersedia selama jam tersebut. Google Drive adalah solusi penyimpanan awan di mana kalian dapat menyimpan akses dan berbagi file. Kalian juga dapat membuat folder dan subfolder untuk menjaga semuanya terorganisir, serta membuat drive bersama yang cocok untuk bekerja dengan tim. Jika kalian ingin menyimpan file di komputer, kalian dapat menginstal aplikasi dan semua file akan disinkronkan. Kalian juga dapat berbagi file dengan orang-orang yang bukan bagian dari organisasi dengan membuat tautan publik. Di Drive kalian akan menemukan semua file docs, sheets dan file slide yang dibuat serta yang dibagikan dengan kalian. Google Docs adalah aplikasi pengolah kata yang dapat kalian gunakan untuk membuat dan mengedit dokumen teks. Kalian dapat membuat dokumen di dalam Drive atau membuka aplikasi Google Docs dan membuatnya di sana. Beberapa orang dapat mengerjakan dokumen yang sama secara real-time sehingga kalian dapat melihat apa yang lain sedang tulis atau edit. Ada banyak fitur yang disediakan dan hampir sama atau mirip dengan Microsoft Word. Google Sheets adalah aplikasi spreadsheet yang menggantikan Excel yang memiliki fungsi dan fitur yang sama dengan Google Docs mengenai kolaborasi. Kalian juga dapat menambahkan ekstensi yang akan meningkatkan fungsionalitas Sheets itu sendiri. Google Slide adalah alat presentasi yang mirip dengan PowerPoint, mirip dengan dua aplikasi sebelumnya. Kalian dapat berkolaborasi dengan tim secara real-time. Aplikasi ini terintegrasi sangat baik dengan Google Meet sehingga kalian dapat membagikan presentasi selama rapat langsung dari browser atau aplikasi. Dengan Google Forms kalian dapat membuat formulir atau survei dan membagikannya dengan organisasi atau secara eksternal. Kalian dapat meninjaunya dengan grafik intuitif yang dibuat secara otomatis. Setelah mendapatkan tanggapan dan semua tanggapan akan ditempatkan di Google Sheets. Saat formulir dibuat kalian memiliki banyak sekali jenis pertanyaan yang berbeda untuk dipilih. Seperti menambah judul, menambah gambar dan video dan bahkan menggunakan logika untuk menampilkan pertanyaan berdasarkan tanggapan sebelumnya. Google Sites membantu kalian dengan mudah membuat situs web yang dapat digunakan untuk mengatur dokumen informasi atau gambar, dan membaginya dengan tim sebagai situs web eksternal atau internet. Di aplikasi ini akan memungkinkan kalian drag and drop elemen seperti layouts, file Google Drive, dan buttons dan banyak lagi. Berfungsi dengan hampir sebagian besar aplikasi Google sehingga kalian dapat memasukkan bagian kalender dan formulir di antaranya. Kalian juga dapat memiliki halaman dan subhalaman sebanyak yang kalian inginkan dan tema dapat disesuaikan agar sesuai dengan brand perusahaan kalian. Google Keep adalah aplikasi pencatat di mana kalian dapat membuat list, menambahkan catatan pada gambar atau menulis apapun, dan juga menggambar catatan. Bahkan kalian dapat menambahkan pengingat ke catatan kalian.
Mereka akan muncul di Google Calendar dan untuk mengatur catatan kalian dapat menggunakan tag dan mengubah warna latar belakang. Google Apps Script adalah platform low-code yang dapat kalian gunakan untuk membuat kode script untuk mengotomatisasi dan meningkatkan fungsionalitas aplikasi di Google Workspace. Jika kalian ingin mencoba action yang tidak tersedia di Gmail misalnya, kalian dapat melakukannya dengan membuat script kemudian dieksekusi langsung dari aplikasi atau dari custom menu. Apps Script ini berfungsi dengan hampir sebagian besar aplikasi di Google Workspace. Google Cloud Search adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk mencari semua konten di suatu perusahaan. Kalian dapat mencari email di Gmail atau untuk file di Drive. Tetapi jika kalian menggunakan Cloud Search, kalian akan mencari di semua aplikasi pada saat yang sama. Hasilnya akan ditampilkan di tab-tab yang berbeda dan kalian dapat dengan mudah memfilternya. Kalian dapat menggunakan Google Jamboard untuk membuat sketsa ide di papan tulis sehingga dapat menggambar, menambahkan teks atau gambar, membuat catatan tempel dan menyisipkan desain. Seperti halnya dengan Google Docs, kalian dapat berkolaborasi dengan tim secara real-time sambil mengedit file. Sebagai tambahan, kalian dapat membeli layar Jamboard yang memungkinkan kalian membuat catatan dan mengedit dokumen secara fisik. Aplikasi Google Admin adalah tempat kalian akan mengelola seluruh pengaturan akun dalam suatu organisasi. Di sini kalian akan menambahkan edit dan hapus pengguna, mengelola perangkat dan aplikasi-aplikasi, mengkonfigurasi fitur keamanan dan banyak lagi. Kalian juga dapat melihat report dan statistik tentang berbagai aplikasi dalam penggunaan bisnis. Google Endpoint akan membantu kalian mengelola perangkat organisasi serta perangkat lain yang mungkin digunakan karyawan kalian untuk bekerja. Kalian dapat meminta layar kunci, kata sandi yang kuat dan menambahkan atau mengubah kebijakan perusahaan. Jika perangkat hilang, kalian dapat menghapus data dari jarak jauh atau secara remote. Endpoint adalah bagian dari aplikasi Google Admin. Google Vault adalah aplikasi yang memungkinkan kalian menyimpan pencarian dan mengekspor email, file Google Drive, obrolan, dan lainnya untuk dengan cepat menanggapi penyelidikan hukum, investigasi, dan permintaan catatan. Kalian dapat mencari catatan akun yang aktif atau ditangguhkan. Aplikasi terakhir di list ini adalah Google Work Insight. Di sini kalian akan dapat melihat informasi tentang bagaimana berbagai aplikasi Google Workspace digunakan. Ada wawasan tentang pola kerja, adopsi kerja, dan kolaborasi. Oke guys, segitu saja dulu video tentang semua aplikasi yang termasuk dalam Google Workspace. Kita harap kalian menikmati videonya dan akan sangat menghargai jika kalian klik tombol suka dan subscribe channel ini, agar kita terus membuat video seperti ini. Terima kasih telah menonton, sampai bertemu kembali.